Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan dari UPJ UT Jakarta dengan NIM 05348886. Pada video kali ini saya membuat tugas guna memenuhi mata kuliah berpraktek, yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak. Pada tugas 3 ini saya diberikan tugas yaitu buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat. Ini untuk alamatnya ya. Nah, ini adalah API online yang diberikan untuk tugas. Untuk ketentuannya yaitu buatlah tampilan aplikasi mobile dengan tampil sebagai berikut dengan menampilkan atribut kolom, height, rank, name, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Untuk tampilan layarnya seperti ini ya. Tampilan tampilkan dengan jelas file yang Anda buat menampilkan data di atas, sertakan source code dalam bentuk file TXT atau file. Untuk pengerjaan dan penjelasannya nanti akan ada di belakang. Untuk penjelasan, pengerjaannya akan di forward supaya menghemat waktu. Untuk pertama-tama mungkin kita cek dulu node-nya. Nah, karena di tugas sebelumnya saya sudah install Node, kita tidak perlu menginstalnya, hanya mengecek versinya saja, yaitu ini versi 24.15. Untuk selanjutnya penginstalan Ionic-nya. Penginstalan ini akan memakan waktu cukup lama, mungkin akan di forward biar menghemat waktu dan durasi. Selanjutnya pemasangan crypto app-nya untuk Ionic. Kita pilih yang view ya, lalu blank template. Kita tunggu. Sesudah kita menginstal akan ada folder ini. Nah, folder ini adalah folder yang kita install untuk nanti tugas kita, yaitu crypto app-nya. Nah, kita bisa masuk dulu ke dalam foldernya itu dengan perintah. Nah, sekarang kita sudah masuk foldernya. Tadi salah mengetik, ada kurangan yaitu huruf P-nya tidak masuk. Untuk selanjutnya kita buka folder ini. Hampir sama seperti kemarin, kita ke view homepage. Nah, untuk homepage-nya kita ganti dengan, nah nanti untuk tampilannya itu seperti ini ya. Dia akan ada dua tampilan, yaitu tampilan pertama yang ini, tampilan kedua adalah tampilan versi saya yang sedikit berbeda dari tampilan yang diperlihatkan di tugas. Untuk tampilan pertama untuk memenuhi tugas yaitu tampilan seperti ini. Mungkin untuk pengerjaan homepage ini akan ada forward dan penjelasannya di belakangnya.
Untuk programnya ternyata ada beberapa error di bagian ini. Memperbaikinya dulu, ini juga terlihat ya merah. Untuk bagian ini fix error itu tadi kita udah selesai saya memperbaikinya. Lalu tadi ada salah typo di coin, ternyata di coinnya tuh ada N2 nya tuh coin ini, dan di USD nya tuh hurufnya tuh kecil, sama ini cost loadnya refreshnya tuh false harusnya tuh, sama perawalnya tuh kurang. Nah, perawal untuk ini tadi itu tidak ada ya, untuk dari sini, dari script ke bawah. Nah, dari fake data ini tidak ada, sekarang ditambahkan, dan di posisi mountnya juga dikeluarkan supaya tidak terbawa juga. Bagian ininya tadi ada di salah di font, kurang di font dan white, kurang ini ada penutupnya untuk di belakang. Nah, mungkin untuk errornya itu saja ya yang tadi ini saya benarkan. Untuk pengecekannya, nah ini sudah keluar ya hasil reload dari ininya, unitnya. Kita samakan dengan sama ya, sesuai, cuman beda warna aja. Dari yang belakangnya ini white, ini black, karena menyesuaikan ini. Sesuaikan, sesuai, bisa di refresh. Kita cari keluar loading. Untuk detiknya tuh karena tadi saya memakainya 0,8 jadinya tuh lebih cepat. Ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ini. Nah, atributnya itu Feng, rek, nama, simbol. Nah, nama, rek, simbol ini, sama price USD nya keluar ini. Nah, USD nya tuh keluar, sama tampilan layarnya. Ini sesuai ya, kita bisa menampilkan di layar seperti handphone, di menggunakan ini extensionnya Mobile Simulator. Mungkin untuk penjelasan perbagian kodenya, yaitu dimulai dari template ya. Template itu memuat bagian-bagian dari tampilan, contohnya ini. Nah, bagian-bagiannya itu berupa ini tombol refresh, container ininya, kotak-kotaknya, loading screennya, number, nama, rank, dan currency USD-nya. Untuk bagian script yaitu bagian logic untuk ininya aplikasinya. Pertama dilakukan proses import, yaitu mengambil ref dari ref ini. Ref ini tuh untuk mengambil input dari API yang kita type dan ditampilkan nanti ke sini, dan dimount secara otomatis, atau bisa disebut dengan tepatnya dibuka hingga pengguna langsung melihat data tanpa perlu menekan tombol refresh. Misalkan tadi kita klik Unix Serve, langsung kebuka tanpa harus mengklik tombol refreshnya. Untuk bagian styling, yaitu bagian ini bahasa ininya meriasnya itu untuk kontainer ini, di margin jarak pendek ininya, ukuran font, bagian warna ini, yang di press button ini adalah warna biru. Di sini border radius itu untuk lengkungan di bagian kiri dan kanan. Loading text yang tadi, cryptocard ini jaraknya, gap, flag, rank, title, ukurannya itu simbol, currency, sama price. Di stylingan dengan CSS-nya untuk tunjuk sesuai dengan ininya ini ya. Nanti akan saya tunjukkan versi variasinya dari tugas ini. Untuk versi variasinya nanti akan ada forward juga, tapi untuk sebentar untuk menunjukkan tampilannya yang lebih banyak dari segi fitur dan halamannya. Untuk bagian ini variasi versi saya gitu. Bagian variasi ini ada logo dari API Post itu ini, ngambil logonya tuh dari ini. Nah, tidak hanya itu, ada trending tuh koin yang naik pada hari ini. Best value tuh untuk koin-koin dengan market cap yang paling gede. Ini bisa lihat portofolio. Untuk
versi ini sepertinya akan hanya dicontohkan saja ya, karena videonya tuh banyak dan file installernya tuh cukup besar ya, sehingga pengumpulannya tidak tak mungkin akan berat di Google Drive-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini lebih kompleks, lebih banyak fiturnya, seperti ada search yang bisa di ini. Nah, itu sebagai contoh untuk pengembangan dari tugas 3 ini. Mungkin sekian tugas 3 kali ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan banyak salahnya dan terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.